Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana fi hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa alim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahu ta'ala al-azim. Alhamdulillahirabbil alamin, yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang dimuliakan Allah ini. Masjid ini disebut dengan Masjid Ar-Rahman karena kita berharap dengan curahan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita terus-menerus, sehingga mengantarkan kita kepada surganya Allah. Dan surganya Allah ini tidak dimasuki kecuali dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagian daripada rahmatnya, kasih sayangnya adalah diberikannya kita kesempatan untuk terus-menerus bertakarub mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari ilmu-ilmunya yang membawa kita ingat kepada akhirat, lalu menyegerakan untuk berbuat beramal saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin memulai kajian di pagi hari ini dengan apa yang tadi dikatakan oleh pemantik atau pembuka daripada majelis ini, Akhina Fillah Pak Razi, bahwa semoga Allah memperbaiki agama kita dan agama keluarga kita. Mungkin yang lebih tepat dimaksud itu memperbaiki bagaimana kita menjalankan, menghidupkan agama kita bersama dengan keluarga kita. Sebab agama kita sendiri sudah menjadi agama yang sempurna, yang tiada kekurangan sedikit. Inna dina indallahi Islam. Dan sesungguhnya agama yang diridhoi Allah, yang disukai Allah, yang dicintai Allah, yang disayangi Allah adalah Islam. Maka agama ini adalah suatu jalan hidup, petunjuk yang sudah penuh dengan kemuliaan dan kesempurnaan yang tidak perlu ditambah-tambah lagi dan tidak ada kekurangannya. Dengan itu, keberadaan kita bersama-sama di pagi hari ini bagian daripada kelanjutan kita menuntut ilmu, lalu kita menghidupkannya, menjalankannya, melaksanakannya, mengamalkannya dengan suatu pemahaman yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara daripada keutamaan itu bahwa kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui keseluruhan dalam kehidupan kita ini. Dialah Allah yang maha satu. Qul huwallahu ahad. Allah yang maha satu, Allahus Shomad. Dialah kita bersandar kepadanya, kita bergantung kepadanya, kita hanya mengandalkan dalam seluruh kehidupan kita hanya kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah yang tidak diperanakan dan tidak memiliki anak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa, yang sama dengannya sedikit pun. Allah lah yang maha agung, yang maha unik. Dia yang memberikan jalan kehidupan ini di muka bumi ini. Ketika kita hidup di muka bumi ini, kita tidak dibiarkan sendirian. Kita diberikan rasul, kita diberikan kitab-kitabnya sebagai huda, sebagai petunjuk bagi kita dalam kehidupan ini. Maka di antara petunjuk-petunjuk itu
adalah apa yang dirangkum di dalam agama ini sebagai agama Islam. Dan agama Islam ini diberikan kepada kita melalui perantara wahyu yang disampaikan oleh Sayyidina Jibril kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, lalu kepada umat manusia ini semuanya. Pada pagi hari ini kita menyambung apa yang sudah disampaikan pada 2 pertemuan sebelumnya. Yang pada pertemuan pertama kita mencoba menyadari bahwa waktu hidup kita di muka bumi ini akan segera berlalu. Waktu begitu cepat, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa kita sudah mau berjumpa lagi dengan Ramadan selanjutnya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Jika waktu kita terbuang begitu saja, terbuang sia-sia, maka hidup kita yang semakin berkurang ini tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka kita sadar bahwa mengisi waktu itu dengan menuntut ilmu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus memahami ilmu apa yang harus kita pelajari. Karena di dalam beragama Islam itu, guru saya pernah berbicara dengan saya bahwa Nasran, ilmu ini luas, Islam ini luas. Kamu harus punya prioritas apa yang mau kamu pelajari. Islam itu luas, jangan kita persempit Islam itu hanya seperti itu, kering kerontang. Enggak, Islam bukan hanya sholat, tapi lebih dari itu semua. Islam bukan hanya fikih yang belajar hukum dan ahkamnya, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita beribadah, namun lebih daripada itu semua. Maka kita harus punya prioritas apa yang mau kita pelajari dalam kehidupan ini sebagai seorang muslim. Apa yang menjadi asas, yang menjadi fondasi, yang menjadi arkan atau rukun, menjadi tiang yang menegakkan kita dalam kita beragama ini. Itu yang harus kita pelajari dengan utamanya memahami apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan memasuki suatu pintu yang baru untuk memahami agama Islam, yang mungkin kebanyakan daripada kita sudah mengenalnya. Apa yang dimaksud dengan agama Islam ini? Pagi ini kita akan memulai dengan syarah hadis Jibril, mengenal prinsip-prinsip utama daripada jalan hidup kita, daripada agama kita yang kita cintai, yakni al-Islam. Syarah hadis Jibril, syarah artinya penjelasan hadis Jibril. Satu hadis Rasulullah SAW yang sangat utama, yang sangat penting. Dia dikenal sebagai hadis Jibril karena di dalam matanya ini Sayyidina Jibril datang mengajari Rasulullah SAW, atau dia belajar terhadap Rasulullah SAW. Dialah datang untuk mengajari kita agama Islam. Namun hadis ini juga dikenal sebagai hadis Umar. Karena apa? Karena yang meriwayatkan, yang menyampaikannya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini begitu utama. Bahkan beberapa ulama besar memahaminya, mengatakan bahwa inilah yang dikatakan ummus sunnah. Seperti kita memahami adanya umul Quran, yakni Al-Fatihah. Artinya induknya daripada kandungan Al-Quran ini adalah Al-Fatihah. Begitu juga ummus sunnah, induk dari semua pelajaran-pelajaran agama ini, daripada sunnah-sunnah Rasulullah ini adalah hadis Jibril. Ibn Daqiq al-Id, pemuka Syafi'i, Imam Qurtubi, Qadis Iyad yang memiliki kitab Asy-Syifa, mereka berkata bahwa inilah yang dikatakan ummus sunnah, hadis Jibril ini. Di dalamnya akan terkandung mutiara-mutiara, fondasi-fondasi agama ini yang menegakkan kita, identitas kita sebagai seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Semoga
kita lebih memahami daripada perkara-perkara yang utama, sehingga kita menjadi muslim yang kafah. Banyak ustaz yang mencoba memasukinya dan langsung membahasnya terhadap matanya hadis Jibril atau teksnya langsung. Namun saya lebih cenderung melihat perkara-perkara penting yang ada di dalam hadis Jibril ini, bukan hanya matanya atau teksnya yang kita sering mengenal, yang akan kita mempelajarinya dalam waktu dekat ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa fondasi-fondasi agama ini mungkin dari kecil kita mengenalnya. Bahkan di sekolah-sekolah umum, sekolah pemerintah kita mempelajarinya, yang kita sebut dengan arkanul iman, arkanul Islam, rukun iman dan rukun Islam. Namun kita pengen melihat makna yang lebih luas lagi daripada hadis Jibril ini. Maka dengan itu kita baca atau kita simak sama-sama terjemah daripada matan hadis Jibril ini sebelum kita masuk mempelajari secara singkat sekilas apa ini maksud dengan hadis Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Umar bahwa beliau berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seseorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih, rambutnya pula sangat hitam, tidak tampak pada dirinya kesan perjalanan, dan tiada dalam kalangan kami yang mengenalinya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi SAW dan merapatkan kedua lututnya ke lutut baginda, serta meletakkan kedua tapak tangannya di atas buah paha baginda seraya berkata, "Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Islam ialah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Engkau mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu." Lelaki itu berkata, "Engkau benar, sodaqta Rasul." Kami merasa heran dengannya. Dia bertanya dan dia juga membenarkan jawaban itu. Kemudian dia bertanya lagi, "Terangkanlah kepada kami tentang iman." Baginda bersabda, "Iman ialah engkau percaya kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, dan engkau dan kepada qada dan qadar terhadap ketentuan Allah, baik yang baik maupun yang buruk." Lalu lelaki itu berkata, "Engkau benar." Dia berkata lagi, "Terangkanlah kepadaku tentang ihsan." Baginda bersabda, "Ihsan ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Lelaki itu bertanya lagi, "Terangkan kepadaku tentang kiamat atau saat." Baginda menjawab, "Orang yang ditanya tidaklah mengetahui lebih daripada yang bertanya." Lelaki itu bertanya, "Maka terangkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya." Baginda bersabda, "Di antara tandanya adalah apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuannya, dan apabila engkau melihat orang yang berkaki ayam," maksudnya tidak memakai sepatu atau sandal, tidak berpakaian lagi miskin, dan hanya menjadi pengembala kambing berlumba-lumba, membina bangunan-bangunan tinggi. Kemudian lelaki itu meninggalkan kami. Lalu kami terdiam sebentar. Kemudian baginda bertanya, "Wahai Umar, adakah engkau tahu siapakah lelaki yang bertanya itu?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Baginda bersabda, "Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian." Riwayat Muslim. Itulah hadis Jibril yang mungkin sebagian daripada kita sudah pernah mendengarnya. Namun seperti dikatakan oleh seorang ulama besar dari Turki, bahwa ilmu itu ibaratnya seperti garam. Garam itu kita letakkan di dapur. Hari ini kita pakai garam itu.
Besok barangkali kita memasak sesuatu yang tidak ada garamnya. Besoknya lagi hanya sedikit garamnya. Besoknya lagi banyak garamnya. Begitu juga ilmu. Ilmu itu ada, sudah datang kepada kita. Namun kadang-kadang kita menggunakannya. Kadang kita tidak terlalu menggunakannya. Begitu juga sebagai pengingat bagi kita. Ketika kita lupa, kita diingatkannya kembali. Ikhwah fillah rahimakumullah. Yang menjadi perkara yang sangat menarik di dalam hadis Jibril ini yang pertama kali adalah ketika datang seseorang ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya, datanglah seseorang yang mengenakan pakaian yang sangat putih dengan rambut yang sangat hitam. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa orang ini telah melakukan perjalanan jauh. Bapak Ibu yang disayangi Allah, bayangkan Madinah pada saat itu berapa ribu orang? Belum banyak. Kalau zaman sekarang dibandingkan dengan negeri kita, mungkin kita tidak mengatakannya sebuah kota. Kita mengatakannya sebuah desa. Desa dengan beberapa ribu orang. Satu desa, satu komplek. Biasanya orang saling mengenal satu sama lain. Oh, bapak itu tinggalnya di sini, ibu itu tinggalnya di sini. Ada orang asing datang, nanti sore Pak Orangnya bisa lihat, oh tadi siang saya lihat ada orang baru yang datang. Begitu juga Madinah. Ketika orang ini datang dengan baju yang bersih, putih, tidak ada kotor. Dan yang kedua, Madinah saat itu bagian daripada gunung. Dan itu pasir. Jika kita melakukan perjalanan pasti ada debu, ada pasir yang hinggap ke pakaian kita. Rambut kita pasti acak-acakan kalau kita dari perjalanan jauh. Tapi ketika kita datang dengan bersih segala macam, tentunya kita datang dari kota Madinah. Namun para sahabat yang dulu pada saat itu mengatakan, saya tidak pernah melihat orang seperti ini. Ini siapa yang datang? Gak ada yang ngerti. Mereka tidak ada yang mengerti siapa orang ini. Jadi kalau dikatakan dia orang jauh, dia bukan orang jauh. Tapi kalau dikatakan dia orang dekat, warga sini, tidak ada yang pernah berjumpa dengan dia. Dan ketika dikatakan dia orang jauh, kenapa rambutnya begitu rapi? Ini menjadi perkara yang menarik pertama kali. Yang menarik perhatian para sahabat, yang bertanya-tanya siapa orang ini. Lalu orang ini datang dan mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Perkara yang kedua adalah yang kita kenal dengan suhbah. Suhbah ini adalah perkataan yang sama dengan bersahabat. Artinya apa? Duduk bersama-sama dengan guru kita. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW itu duduk sama-sama dengan sahabatnya. Duduk-duduk kayak kita begini. Atau di Selasa kita duduk. Kenapa? Dulu ini kan para sahabat kan dalam masa jahiliyah. Jahiliyah ini mereka gak kenal agama, gak kenal adab, gak kenal sopan santun, gak kenal akhlak, gak kenal Allah, gak kenal sholat, gak kenal bermuka manis. Mereka umur hidup anak perempuannya. Dan tidak ada batasan dalam berpasangan. Jahiliyah. Lalu mereka menjadi muslim. Apakah menjadi muslim dengan bersyahadat langsung tiba-tiba mereka besok menjadi orang yang soleh, langsung sholat 5 waktu, bermuka manis, lalu menyapa, memberikan makan, bersikap baik? Tentunya tidak. Butuh proses. Proses yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kita belajar daripada hadis ini. Yakni Rasulullah duduk dengan para sahabat-sahabatnya. Bahkan dikatakan oleh ulama, jika ada satu hadis yang dikatakan adinul nasihat, agama ini adalah nasihat. Jika nasihat yang dimaksud, nasihat itu bersifat formal, resmi. Namun suhbah, duduk bersama-sama ini sifatnya rileks, bersahaja. Inilah yang diputarkan oleh Rasulullah SAW di antaranya menyebarkan agama ini. Dengan begitu para sahabat itu berubah dan mereka menjadi orang-orang yang soleh.
Karena dekat dengan Rasulullah. Dia bukan hanya mendengar apa yang dikatakan Rasulullah, tapi menyerap adabnya Rasulullah, menyerap akhlaknya Rasulullah, menyerap kepribadiannya Rasulullah. Maka dikatakan, jika engkau pengen membedakan sahabat yang sejati yang baik dengan sahabat yang tidak baik, adalah ibaratnya kata Rasulullah, jika engkau bergaul dengan seorang pedagang minyak wangi dengan seorang pandai besi. Dengan pedagang minyak wangi, antara engkau dijual minyak wangi itu atau diberikan hadiah, atau kamu mendapatkan diri kamu dapat aromanya, paling enggak hanya dekat dengan penjual minyak wangi. Begitu juga ketika kita dekat dengan Rasulullah, kita mendapatkan itu semua. Dan inilah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Pada saat itu ada tamu spesial yang datang, yang memakai pakaian yang warna putih, bersih, berambut hitam. Perkara yang ketiga kita ambil dari sini adalah para ulama memberikan nasihat. Ketika kita datang menuntut ilmu, datang kepada suatu majelis zikir, majelis ilmu, bertemu dengan seorang guru, ustaz, kiai, atau ulama, maka kita perbaiki penampilan kita. Pakailah pakaian yang putih, yang bersih, atau warna apapun, dengan bersih, dengan baik. Pakai wewangian, mengisi rambut kita, lalu kita duduk dengan adab di situ. Itulah yang dilakukan dengan orang yang datang duduk dengan Rasulullah SAW. Di sini ada hal yang menarik yang saya lihat, patut kita lihat contohnya. Pak Rosi bisa ke depan sebentar. Kita kasih contoh ini. Ketika orang yang berbaju putih itu datang, duduk sini Pak, seperti duduk di antara dua sujud menghadap ke saya sini. Ibu bisa melihat ya kan situ ya. Nah, ini saya duduk seperti ini. Dia datang ini, lututnya ketemu dengan lututnya. Jadi tamu yang datang yang tidak diketahui dari mana dia datang itu, dia duduk depan Rasulullah, lutut ke lutut ini dekat sekali. Artinya betapa mesra dia. Kalau orang nggak kenal, nggak akan mau duduk begini. Lalu dia letakkan tangannya. Dalam satu riwayat, tangannya dengan pahanya dia sendiri. Dalam riwayat yang lain, tangannya di pahanya Rasulullah SAW seperti ini. Orang yang meletakkan di telapak tangannya di pahanya Rasulullah itu orang yang dekat, yang kenal dengan Rasulullah. Para sahabat nggak ada yang kenal. Siapa orang ini, kok berani-beraninya dia datang duduk depan Rasulullah. Setelah duduk depan Rasulullah, orang sahabat, oh ini orang dekat sama Rasulullah ini. Jadi dia duduk seperti ini. Ulama juga menafsirkan, inilah cikal bakal daripada dunia pesantren yang kita sebut dengan talaqi, belajar langsung dengan ustadz, dengan kiai yang dekat seperti ini. Secara tradisional seperti ini Bapak Ibu, atau dekat. Mungkin kita di Indonesia udah gak bisa begini lagi karena begitu banyak murid-muridnya. Nah itu dekat sekali seperti ini. Ini ceritanya ketika Rasulullah SAW itu bertemu dengan orang itu. Nah dia duduk dengan lutut ke lutut itu mendekat. Tangannya satu cerita di paha, dengan riwayat lain di pahanya Rasulullah SAW. Seperti itu. Nah jadi kita melihat bahwa apa yang terjadi, bahwa orang ini dipercayai bukan orang jauh ini pasti orang dekat dan pasti mengenal kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak mengenal, bagaimana dia bisa semesra seakrab itu? Maka ulama mengajarkan ini adalah adab. Adab, betapa pentingnya adab. Kita mendengar adab dahulu baru ilmu. Adab didahulukan. Nah, begitu juga dalam kita menuntut ilmu ada adabnya. Adab itu tata krama. Di dalam agama Islam ini banyak ulama menulis buku tentang adab. Adab makan, adab menuntut ilmu, adab berkeluarga, adab safar, banyak adab-adab. Bukan satu dua ulama, banyak yang menulis buku tentang adab-adab ini. Apalagi adab dalam menuntut ilmu. Tadinya saya sempat berpikir setelah kita mempelajari keutamaan menuntut ilmu, lalu kita masuk ini, lalu kita pecah lagi dengan khusus adab-adab. Tapi kalau saya setelah pikir lagi, wah ini bakal kepanjangan ini.
Karena yang bicara adab sendiri para ulama tentang ilmu itu bisa satu buku dia membahas tentang adab. Bagaimana Imam Syafi'i dulu, Imam Syafi'i dia punya ibu yang luar biasa sayang samanya. Dia bahkan ketika sang imam ini mau pergi menuntut ilmu, dibuat ganteng dulu, dirapihkan pakaiannya, pakaikan sorbannya, pergi menuntut ilmu. Begitu karena dia udah gak ada ayah sama ibunya sayang. Jadi ada bahasa Indonesianya tata krama. Tata krama, bagaimana adab anak-anak? Bagaimana Rasulullah mengajarkan adab kepada seorang anak kecil yang makan bersamanya? Bagaimana dia ajarkan menggunakan tangan kanan untuk mengambil yang lebih dekat dahulu? Itu adab namanya Bapak Ibu. Bukan akhlak. Akhlak lain lagi. Akhlak itu kepribadian, karakter kita. Murah senyum, tawadu, rendah hati. Ini akhlak semuanya ini. Pemberani, berkasih sayang. Ini akhlak, lemah lembut. Itu akhlak seperti itu. Itu kita akan pelajari nanti insya Allah. Nah, adab adalah bagian daripada perkara yang kita ambil daripada hadis Jibril ini. Ketika datang seseorang itu mendekat kepada Rasulullah, meletakkan tangannya di atas pahanya, lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa ini adalah menunjukkan orang ini mengetahui kedudukan Rasulullah SAW. Siapa Rasulullah? Dia mengetahui siapa Rasulullah karena orang ini beradab di hadapan Rasulullah SAW. Dan orang ini menunjukkan bahwa dia sangat ingin belajar kepada Rasulullah SAW. Dan dia menunjukkan bahwa saya begitu dekat dan tidak asing dengan Rasulullah SAW. Keduanya ini sebetulnya mengenal satu sama lain. Hanya para sahabat yang ada di situ tidak mengenal siapakah orang ini. Lalu yang keempat adalah orang ini mengetahui bahwa dia bertanya dengan seseorang. Dan pertanyaan-pertanyaannya itu membuat orang yang ada di sampingnya itu keheranan. Rasulullah SAW itu memberikan jawaban yang kita kenal dengan rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Bersyahadat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji bagi yang mampu. Lalu setelah menjawab, dia berkata, "Sodaqta, engkau benar." Kan bingung. Orang bertanya sesuatu, lalu dijawab pertanyaan, dikatakan sodaqta. Sahabat bingung. Ini gimana? Kok dia bertanya sesuatu, kok dia juga yang membenarkan? Ini perumpamaannya ketika saya bertanya kepada Pak Kurnia, barangkali Pak Kurnia, di mana Masjid Ar-Rahman itu? Lalu itu kan saya bertanya seolah-olah kan memang saya nggak tahu di mana Masjid Ar-Rahman. Lalu Pak Kurnia menjawab bahwa Masjid Ar-Rahman itu ada di dalam kompleks Discovery Lumina. Lalu saya bilang, benar Pak Kurnia. Dengan begitu kan orang akan bertanya, buat apa kau bertanya? Kalau kau sudah tahu di mana Masjid Ar-Rahman itu. Saya bilang, sodaqta Pak Kurnia. Benar engkau Pak Kurnia bahwa Masjid Ar-Rahman itu ada di Lumina. Jadi buat apa dia bertanya? Dia bertanya karena dia pengen mengajarkan kepada para sahabat dan terus kepada umatnya Rasulullah SAW bahwa pertanyaan-pertanyaan ini adalah perkara-perkara yang dikatakan muhim jiddan, penting sekali untuk difahami. Akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku apa yang dimaksud dengan Islam. Lalu dijawab sama Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Akhbirni anil iman. Dia tanya lagi, kabarkanlah kepadaku, beritahukan kepadaku apa yang dimaksud dengan iman. Sebelum kita beranjak ke sana, kita mungkin insya Allah diberikan barakah umur, rezeki untuk bisa mengkaji barangkali sedikit lebih detail lagi dalam kesempatan berikutnya untuk tentang arkanul Islam ini
yang 5 ini walaupun kita sering mendengar, tapi kita perlu menambah pemahaman lagi secara sekilas lagi, bahkan lebih jauh sedikit. Apa yang dimaksud itu? Mungkin tidak pada pagi hari ini, karena waktunya akan terkikis untuk yang lainnya. Kita masuk kepada pertanyaan kedua. Akhirnya ahli iman, dia tanya, apa yang dimaksud dengan keimanan ini? Iman ini adalah keyakinan kita. Yazid bita'ah, yang dia akan bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah. Wa yanqus bil maksiat, dan dia akan jatuh turun dengan kemaksiatan kita. Iman ini rumahnya di dalam hati kita. Dia yang memberikan kita keyakinan, kepercayaan, dan keimanan ini yang utama dan yang sangat utama yang patut ada dalam setiap hati seorang muslim adalah kepercayaan kepada Allah yang Maha Satu, Al-Ahad. Dari Al-Ahad ini kita meyakini bahwa dialah yang maha ada, yang maha eksis, yang maha nyata. Dia mengetahui yang gaib, yang tidak terlihat, dan dia sendiri yang maha gaib. Dia mengetahui apa-apa yang lahir di muka bumi ini, yang zahir, yang tampak, semua dia mengetahui. Dia maha mengetahui, lagi maha mendengar. Dia maha melihat dan maha mendengar. As-Sami Al-Basir. Dia melihat, Bapak Ibu, berapa banyak jumlah butiran beras yang ada di setiap karung dalam penampungan beras, dalam gudang-gudang yang disimpan oleh orang-orang untuk menjual beras. Allah mengetahui setiap butir yang ada dalam karung itu. Begitu juga Allah mengetahui setiap butir pasir yang ada di gurun pasir. Jika kita hanya bisa mengambilnya segenggam, namun kita tidak pernah bisa menghitungnya, Allah mengetahui setiap butir itu. Dialah Allah, ini yang utama, kita harus memahaminya. Dialah Allah yang mengetahui semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita di dalam hutan yang sangat mencekam. Kapan semut itu berjalan? Ada berapa jumlahnya? Allah mengetahui. Tidakkah Allah mengetahui keadaan, kejadian, pengalaman hidup ibu-ibu di masa lampau, masa sekarang maupun masa akan datang? Apa yang akan dilakukan oleh bapak-bapak di masa sekarang maupun yang akan datang? Setiap bagian fragmen kehidupan kita, Allah tahu semuanya. Kita terbatas, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang di hati Bapak. Kita nggak tahu di hati Ibu. Kita nggak tahu pengalaman bapak-bapak sebelumnya, betapa kelamnya atau betapa cemerlangnya. Dengan rahmatnya Allah tutup itu semua. Bayangkan jika kita melihat si fulan dan si fulan kerjanya berbuat begini, kita akan percaya dengan orang itu. Kita akan gelisah. Hidup kita gak ada ketenangan. Tapi Allah tutup. Allah tutup. Gak akan saya tahu apa yang Bapak lakukan, apa yang anak saya lakukan ketika saya tidak bersama dengan dia. Tapi Allah mengetahui semuanya. Allah yang menciptakan bahwa semuanya itu berpasang-pasangan. Bahkan dedaunan itu kalau kita lihat hijau semua, bentuknya sama semua. Tapi kalau kita lihat dengan dekat lagi bahwa memang semuanya diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita terkejut melihat hal itu semua. Dan itu Allah yang punya kuasa. Allah yang maha berkehendak terhadap segala-galanya. Dialah yang menetapkan ini semua bagi kita. Dialah Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang, dan sayangnya sangat lebih sayang lagi. Dialah Allah yang sangat lembut dan lembut terhadap kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pemahaman yang harus tertanam dalam diri kita, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan tiada yang sama serupa dengannya, dan dia bukan manusia yang memiliki sifat-sifat tertentu, yang memiliki anggota tubuh tertentu yang begitu terbatas.
Dialah Allah yang maha agung, yang maha besar. Allahu Akbar. Dan kita diberikan petunjuk, hidayah, kemudahan untuk mengenalinya dengan Asmaul Husna. Di antara sifat-sifatnya, kemuliaan-kemuliaannya, sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukakan itu semua. Allah berikan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi kita semua. Maka keimanan ini harus ada. Lalu kita juga beriman kepada kitab-kitabnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak jumlah kitab-kitabnya ini. Namun yang kita kenal hanya beberapa, atau suhuf-suhuf lembaran-lembaran yang pernah Allah turunkan kepada umat-umat sebelumnya. Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, dan lain sebagainya. Dan kitab yang terakhir yang tidak akan ada perubahan dan tidak bisa dipalsukan dan tidak ada yang bisa membuat serupa dengan ini, bahkan ditantang siapapun yang bisa membuat satu bentuk pun, maka tidak akan ada. Dan inilah kitab yang terakhir yang diberikan kepada kita, yakni Al-Quranul Karim. Allah juga memberikan kepada kita utusan-utusannya, rasul-rasulnya. Bahkan dikatakan ada 124.000 jumlah para nabi yang turun ke muka bumi ini, yang diberikan oleh Allah kepada kaum-kaum sebelumnya, terhadap wilayah-wilayah tertentu, pada zaman-zaman tertentu, pada suku-suku tertentu. Namun di atas 124.000 ini, yang terakhir yang kita kenal sebagai Khatamul Anbiya wa Imamul Mursalin, yakni Sayyidina Al-Mustafa Muhammad. Dialah yang terpilih penutup para nabi dan utusan Allah adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah nabi kita yang kita cintai, yang kita berharap syafaatnya nanti. Dialah nabi kita yang menjadi cahaya petunjuk bagi kehidupan kita. Dialah Nabi kita yang sayangnya melebihi sayang bapak ibu kita. Dialah Nabi kita, orang tua kita, bapak rohaniah kita yang kita sayangi. Dan sayangnya dia lebih cinta, lebih sayang kepada kita semua. Dialah Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, Habibullah. Dialah Nabi Muhammad SAW. Allah juga memberikan para malaikat-malaikatnya kepada kita semua ini. Allah ciptakan malaikat terbuat daripada cahaya, dan kita beriman akan malaikat ini. Kenapa kita beriman akan malaikat ini? Karena Allah berkehendak untuk kita mengetahui bahwa ada makhluk-makhluk Allah yang disebut dengan malaikat. Malaikat ini jumlahnya banyak. Kehidupan mereka adalah ketaatan. Bagi mereka tidak ada pembangkangan seperti manusia, atau pembangkangan yang luar biasa seperti iblis. Bagi mereka adalah ibadah terus-menerus, tasbih terus-menerus, memuji Allah. Ini para malaikat. Ada mereka juga yang diberikan oleh Allah tugas-tugas tertentu, yang mencatat amal perbuatan kita, yang mencabut nyawa kita, dan lain sebagainya. Ini para malaikat. Kita tidak melihat, tapi mereka ada. Dan mereka ada pada saat ini dengan keimanan kita. Karena mereka mencari majelis-majelis yang dimana disebut nama Allah, yang kita berzikir, majelis-majelis mengingat Allah, majelis-majelis ilmu. Di situ datang malaikat. Lalu mereka mengkabari dengan malaikat-malaikat yang lainnya sampai itu nanti datang ke atas. Dia kabarkan di langit bahwa si fulan dan si fulan ada di majelis ini. Atau juga ada malaikat-malaikat yang dia berdoa terus-menerus. Si fulan dan si fulan didoakan terus-menerus, diampuni dosa-dosanya. Ini ada malaikat Bapak Ibu. Mungkin yang hadir di sini secara nyata kita nggak sebanyak karena berbagai macam alasan. Tapi sebagai kehendak Allah, inilah kehendaknya. Dia kumpulkan kita bersama-sama. Namun ada jin juga yang belajar, yang menuntut ilmu, yang ibadah, dan lain sebagainya. Ada malaikat. Kita nggak tahu jumlah mereka. Semuanya terharu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman ini
diikrarkan dengan lisan, dikuatkan keyakinan ini dengan hati kita, dan diwujudkan dengan amal yang dilakukan oleh jisim kita, tubuh kita. Itulah iman. Maka kita beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada para malaikatnya, kepada hari akhir, bahwa suatu ketika nanti semua ini akan berakhir, hancur lebur hilang, dan kita akan dibangkitkan. Maka kita menyebutnya hari kiamat, serapan dari bahasa Arab kiamat. Kiamat itu berdiri. Kita akan berdiri semua nanti, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu tidak ada lagi tua dan muda, semua berumur dengan sama. Kita akan diperlihatkan amal-amal kita nanti, Bapak Ibu, apa yang telah kita perbuat di muka bumi ini. Hari itu juga dikenal dengan hari pembalasan. Hari itu adalah hari kita melihat amal-amal kita. Hari itu begitu mencekam, yang satu sama lain sudah gak kepikiran nanti terhadap siapa ini, siapa enggak. Semuanya pengen menyelamatkan diri. Kita berharap kepada Allah. Lalu ada keimanan terhadap qada dan qadar, keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk, semua datangnya daripada Allah, bagian daripada ketetapannya Allah. Allah sudah merencanakannya, sudah menetapkannya sejak dahulu. Kita mesti beriman dengan itu. Nah, seperti ini butuh nanti pembahasan yang lagi yang lebih ditambah-tambah lagi pemahamannya. Karena kalau sekilas begini kita akan bertanya, kok bisa begini, bisa begitu. Namun inilah bagian daripada keimanan yang harus ada dalam diri kita. Ini yang ditanyakan oleh orang yang datang kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku apa yang dimaksud dengan iman. Tadi sebelumnya, akhbirni anil Islam. Tanya itu kan tadi, Islaman kita, yakni bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Salat 5 waktu, puasa bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang, zakat, dan naik haji bagi sesiapa mereka yang mampu. Mudah-mudahan ada waktunya ketika kita akan mempelajari untayan-untayan apa yang dilakukan oleh seseorang yang haji. Karena haji itu jangan dimaknai sempit hanya menjalankan suatu kewajiban selesai pulang. Dan bagi orang Indonesia kebanyakan membawa predikat haji. Namun apa yang kita laksanakan di sana? Apa yang diinginkan Allah? Apa yang menjadi kebahagiaan bagi orang-orang yang berkumpul di Arafah? Dengan rambut yang sudah tak terawat, yang tubuh sudah semakin lunglai, yang dibalut dengan pakaian ihram di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang ketika mereka menadahkan tangan dengan kucuran air mata mereka, berharap kepada Allah dengan berbagai macam hajat mereka, ketika mereka berkumpul di Arafah, yang sangat berharap Allah mengabulkan doa-doa mereka. Yang Allah mencintai melihat orang-orang ini datang dalam keadaan seperti itu. Datang dalam keadaan ketiadamampuan, kelunglayan. Namun ketika itu dia datang dan menghadap kepada Allah, Allah mencintai. Itulah perkumpulan yang mulia di padang Arafah. Kita perlu mempelajari hal itu. Kita perlu juga mempelajari bagaimana puasa itu, yang melampaui hanya pemahaman paling dasar, yakni berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks. Namun kita juga pengen memahami bahwa puasa itu memiliki sisi-sisi lahiriah dan sisi-sisi batiniah. Lahirnya kita tidak memakan makanan dan minuman
Lahirnya kita mencegah daripada masuknya makanan ke mulut dan rongga-rongga lainnya. Lahirnya kita tidak berhubungan badan, namun secara batinnya kita mengosongkan semua diri kita ini daripada fokus kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menggunjing, kita tidak mencibir, kita tidak melepaskan emosi dan amarah kita dengan begitu saja. Kita tidak berkata-kata kotor. Kita tidak mikirin hal-hal yang melalaikan kita. Kita hanya membiarkan hati kita menjadi rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sejatinya kita berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai untuk terus mempelajari arkanul Islam dan iman ini terus-menerus agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, para sahabat-sahabat, para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk kepada perkara yang ketujuh. Perkara yang ketujuh yang bisa kita dapatkan daripada hadis Jibril ini adalah ketika dia bertanya, "Fa'akhbirni anil ihsan," maka kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu apa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak." Artinya, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau belum mampu seperti itu, yakinlah bahwa Allah itu melihat engkau. Ulama mengatakan ini adalah kalimat yang singkat, namun maknanya luar biasa luas. Jawami kalim, dikatakan begitu. Rasulullah ini punya spesial, punya khususiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya Rasulullah ini pendek-pendek, tapi maknanya itu luar biasa luas. Kalau kita lihat hadis itu, dia berbicara pendek-pendek, tapi luas sekali maknanya. Membutuhkan kitab-kitab, buku-buku untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Jawami kalim, ini yang dia miliki. Dia seorang nabi. Di antara mukjizatnya ini dia memiliki jawami kalim. Dia perkataannya singkat, padat, tapi maknanya luas. Begitu juga ketika ditanya oleh orang ini kepada Rasulullah, apa itu ihsan? Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah. Engkau melihat gak melihat? Engkau lihat gak melihat? Engkau belum mampu, belum sampai ke sana. Tapi ketahuilah Allah itu lihat kan? Udah tenang di situ. Ini membutuhkan waktu yang begitu lama untuk bisa mempelajarinya, Bapak Ibu. Karena yang ini spesial. Yang ini nggak bisa dengan banyaknya kitab atau banyaknya prinsip, banyaknya usul dan lain sebagainya. Enggak. Ini pakai tadrib, latihan, riyadah. Orang dulu tuh bilangnya riyadah. Riyadah itu latihan. Latihan apa? Latihan hati. Latihan hati. Kita akan masuk ini ke sana. Al-ihsan itu yang dimaksud dengan al-ihsan. Lalu setelah itu para ulama menjelaskan al-ihsan ini adalah makam musyahadah atau muraqabah. Apa itu musyahadah dan muraqabah? Makam itu sebagian memahaminya sebagai tingkatan-tingkatan. Dan puncak daripada tingkatan kita beragama ini bermusyahadah. Musyahadah ini artinya penyaksian. Menyaksikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyaksian ini ibaratnya ketika kita sesederhananya ibadah, sholat, bahwa kita disaksikan oleh raja di pada raja, yang paling mulia, yang paling agung, yang maha berkuasa.
Dialah Allah, Dia melihat kita. Dan kita menyaksikan dalam sholat itu, sehingga sholat itu sampai sholat yang khusyuk. Karena kita dalam sholat kita itu tidak ada kelalaian lagi, tidak ada celah. Bahwa kita meyakini bahwa kita merasakan kekhusyuan itu hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ihsan. Orang kan suka ngomong, sholat itu khusyuk. Maka para sahabat itu ketika dia tertancap panah, itu pengen panahnya itu dicabut ketika dia sholat. Karena apa? Ketika dia sholat itu khusyuk, tidak terasa dicabut gitu. Kita itu, waduh, jauhnya luar biasa dari khusyuk. Khusyuk itu khusyuk. Ini merasakan bukan sekedar takut, tapi gentar. Tapi bukan gemeteran, tapi gemeteran yang membuat kita damai. Ini khusyuk. Dikatakan di antara hamba-hambaku yang khusyuk ini adalah para ulama. Min ibadi, di antara hamba-hambanya yang khusyuk itu ulama. Dan ini kita kembali sedikit ya. Waktu pertemuan sebelumnya saya menjabarkan ilmu itu apa sih yang dimaksud. Saya mencoba memberikan beberapa alternatif. Pertama, ilmu semua ilmu, termasuk sains dan lain-lain. Lalu masuk kepada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat lebih khusus lagi. Daripada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang dipahami. Inilah ilmu di dalam Islam, yaitu ilmu yang membawa kita khasyat, yang takut sama Allah. Jika kita belajar ini, rasa takut kita tambah sama Allah. Ingat kita kepada akhirat kita tambah. Pengen kita benar-benar sholat, pengen kita ke masjid, pengen kita berbuat baik, pengen kita mengenal Allah. Semakin kita pengen mengenal Allah, ini ilmu di situ. Jadi ilmu yang seperti ini bukan sains, tidak bisa diartikan dengan sains dan knowledge. Gak bisa. Ini ilmu. Jadi ilmu itu ilmu yang menghantarkan kita takut sama Allah, dekat sama Allah, mesra sama Allah, cinta sama Allah, pengen lebih dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ilmu. Kadang-kadang saya jumpa dengan ulama-ulama yang ketika saya duduk di situ berapa menit saja, gemeter saya rasanya itu. Ingat sama Allah, takut sama Allah, pengen cepat-cepat taubat, pengen cepat-cepat sholat, pengen cepat-cepat numpuk, pengen cepat-cepat berbuat baik, nggak mau jauh-jauh sama agama. Ada ulama-ulama yang ketika kita datang, kita pandang dikit, wajahnya itu mengingatkan kita kepada akhirat, kepada Allah, kepada Islam. Ada juga kita datang, kita bercanda, kita ketawa, nggak terasa waktu sudah selesai, kita pulang, kita lupa kita belajar apa. Ada juga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini Maulana Syekh Ali Al-Jumu'ah, Grand Mufti dari Al-Azhar. Dia mengatakan ilmu yang benar-benar ilmu itu yang membawa khasyat, takut sama Allah. Jadi gak bisa dia katakan sama dengan knowledge, sama dengan sains, gak bisa. Ini bukan padanan kata dari bahasa Arab ke bahasa Inggris seperti itu. Maka kadang-kadang jangan kita menyepelekan ya. Kita tuh kadang-kadang nge-share di sosmed tentang nasihat-nasihat keagamaan. Terus dijawabnya apa? Pakai tangan begini bilang terima kasih infonya. Kadang-kadang saya ngirim ke mana? Terima kasih infonya. Ini bukan info. Info aja beda sama sains, apalagi sains beda sama ilmu. Kita susah payah, kita berpikir, kita merenung, lalu kita share. Kadang-kadang orang terima kasih infonya. Ini bukan info. Jadi kita jangan jahil. Ketika kita mendapatkan nasihat diniyah agama yang mendekatkan kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW untuk beramal dekat kepada Allah, maka jazakallah khair, lebih bagus begitu. Karena ilmu ini membawa kita dekat kepada Allah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi perasaan khusyuk, adanya khasyat, adanya hadir di hadapan Allah. Itulah adalah saat-saat yang indah di muka bumi ini.
Karena kita merasakan bahwa Allah itu melihat kita. Ketika kita beribadah itu, kita itu ibaratnya ada CCTV langsung yang live. Kita melihat Allah itu melihat kita sadar. Jadi itulah kualitas tingkatan yang paling utama dengan ihsan. Lalu orang itu bertanya, Manisya, saat itu kapan katanya? Saat ini maksudnya hari kiamat. Saat itu kapan? Bertanya. Dijawab oleh Rasulullah bahwa yang ditanyakan ini gak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu sesuatu yang gaib, yang masih masa depan, yang dalam genggamannya Allah. Allah yang mengetahui. Dari perkara ini kita belajar bahwa adab dalam menuntut ilmu. Kalau kita gak tahu, coba gak tahu. Para ulama begitu, ditanyakan permasalahan-permasalahan tertentu, gak tahu. Dia bilang, saya gak tahu, gak adil. Saya gak tahu. Dan kalau orang bodoh bertemu dengan begini lagi, ulama ini kok bodoh banget, ditanya nggak tahu. Tapi begitu adabnya. Jika kita tidak mengetahui sesuatu, jawab, saya tidak mengetahui. Itu adabnya ulama, sebenar-benar ulama. Tidak memaksakan diri. Buat apa? Kita nggak tahu, bilang kita nggak tahu. Itu bukan sekali keahliannya, sudah selesai. Karena permasalahan agama, perkara agama kita harus benar-benar berhati-hati. Sangat berhati-hati. Nah disitulah ditanyakan bahwa saat itu kapan? Kiamat itu kapan? Ini perkara yang banyak orang gak tahu. Rasulullah juga gak mengetahui. Namun dia tanya, kalau itu kasih tahulah kepada saya tanda-tandanya seperti apa. Tanda-tandanya seperti apa? Kata-kata amarah, tanda-tanda. Tanda-tandanya itu seperti apa yang akan datang itu pada hari akhir nanti. Jadi kan para sahabat itu semakin tertarik, semakin melihat ini orang kok datang bertanya dekat sama Rasulullah, pernah ketemu enggak, kok bisa kayak begini, bisa dekat banget. Dan setiap bertanya dia katakan sodakta, kok dia lebih tahu dan pamannya seperti itu. Nah ada perasaan begitu. Nah ketika ditanya Rasulullah mengatakan bahwa yang ditanya ini tidak lebih mengetahui ketimbang yang bertanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bahwa agama ini begitu luas. Bahkan pertanyaan yang menjelang terakhir ini adalah pertanyaan yang kita katakan sebagai eskatologi, ilmu yang mempelajari tentang masa depan. Yang pada dasarnya nggak bisa kita pelajari karena ini Rasulullah sudah mengatakan seperti itu. Namun apa tanda-tandanya? Tandanya adalah baginda bersabda, apabila seorang budak melahirkan tuannya. Apabila seorang budak melahirkan tuannya. Jadi maknanya kata Maulana Syekh Ali Jumu'ah, yakni seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Para ulama menjelaskan bahwa baktinya seorang anak kepada ibu itu sudah tiada. Kedurhakaannya semakin banyak. Maknanya akan makin dekat saat itu datang kiamat, ketika merajalela semakin banyak anak yang tidak taat kepada orang tuanya, kepada ibunya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah ketika kaum muslimin itu semakin dia meluaskan wilayah Islam ini, negara-negara atau daulah-daulah Islamiyah ini semuanya semakin luas, dengan semakin itu juga banyak anak-anak ini yang menikahi, yang perempuan-perempuan yang tadinya muda dan lain sebagainya. Lalu ketika lahir anak ini, tentu anak ini kan anaknya raja, anaknya pemimpin. Dia bukan lagi muda, jadi menjadi orang yang merdeka. Seperti itu makna kedua. Makna yang ketiga adalah ketika ini sudah menikahi dengan para budak-budak ini, semakin banyak terus-menerus, dia sudah tidak sadar lagi karena begitu banyak orang, dia pun menikahi orang yang dikatakan sebagai ibunya. Bukan secara literal seperti itu, tapi ini pemaknaan semua. Bagaimana memaknai apa yang dimaksud dengan akhir zaman itu.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian yang kedua dikatakan bahwa ada orang-orang nanti yang berkaki ayam, maksudnya bertelanjang kaki, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Yang maksudnya adalah orang-orang dari dusun, dari desa-desa. Dikatakan orang Arabi itu orang Badui. Badui itu orang pedusunan, orang desa di negeri sana yang tidak banyak mengetahui kehidupan yang sederhana. Mereka ini membangun gedung-gedung yang begitu menjulang tinggi. Inilah tanda-tandanya. Lalu kita melihat hal seperti ini sudah semakin jelas. Bagaimana negara-negara teluk Gulf yang tadinya banyak orang Badui-Badui ini, mereka sudah membangun gedung-gedung yang begitu tinggi, pencakar-pencakar langit. Lalu mereka beradu seberapa tinggi yang ada di Emirates, seberapa tinggi yang ada di Riyadh, seberapa tinggi yang ada di Jeddah, dan lain sebagainya. Ini tanda-tanda akhir zaman, semuanya sudah semakin dekat. Bapak Ibu pergi ke Timur Tengah, memang gak semua Timur Tengah ini kaya raya. Negeri seperti Suriah, Mesir, ini gak kaya raya. Tapi negeri-negeri yang tadinya orang Badui ini, yaitu negeri-negeri teluk ini, mereka inilah yang berlomba-lomba sekarang ini, yang semakin tinggi yang kita nggak tahu siapa yang mau tinggal di lantai-lantai tersebut. Itulah bagian daripada akhir zaman ini. Dari situ kita melihat bagian-bagian daripada agama Islam ini, ya ini ada iman, ada Islam, ada ihsan, dan juga ada pengetahuan tentang akhir zaman. Dan setelah itu orang itu berlalu daripada Rasulullah SAW. Setelah berlalu sekian lama, baru Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang datang kepada kalian adalah Jibril. Dia bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, engkau mengetahui siapa yang datang kepadamu? Mengetahui siapa laki-laki yang berbaju putih, luar biasa putih, rambut itu hitam?" Dia tidak mengetahui. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, katanya. Ketahuilah bahwa yang datang itu Jibril, datang mengajari agama malaikat. Jadi malaikat ketika datang kepada manusia, dia bisa merubah dirinya sebagai manusia dan sebagai manusia yang tampan rupawan. Allah mengajarkan, memberikan petunjuk sehingga kita mendapatkan pelajaran dari perkara-perkara ini. Kita mengambil adab, bagaimana kita menuntut ilmu, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita mempresentasikan diri kita ketika kita menuntut ilmu, ketika kita belajar, ketika kita beribadah. Dengan datangnya Jibril kepada Rasulullah SAW, ternyata malaikat yang datang. Nah, di sini dikabarkan bahwa Sayyidina Umar tidak hadir pada saat itu. Jadi memang dalam hadis ini kita melihat dalam satu rangkaian baris yang terakhir itu dikatakan bahwa setelah diam beberapa waktu baru dikabarkan. Diamnya ini diriwayatkan 3 hari. Ada yang mengatakan 3 hari. Setelah 3 hari dari kejadian ini baru berjumpa Rasulullah dengan Sayyidina Umar itu mengatakan, "Siapakah itu?" Maka Umar mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi Jibril datang mengajarkan kita. Malaikat itu kan Rasulullah melihat dalam bentuk yang berbeda. Dia melihat dengan bentuk yang penuh dengan sayapnya. Bahkan dikatakan sayapnya itu 600. Dan ketika bulan suci Ramadan pada Lailatul Qadar itu, sayapnya itu begitu luas Bapak Ibu, sehingga menutupi matahari dan sejuk di pagi harinya. Itu malaikat. Jadi ketika naik bersaf-saf naik ke atas, ketika dia turun ke muka bumi, itu berbeda dengan ketika Jibril datang sebagai malaikat yang di hadapan manusia menyaksikan sebagai seorang pria yang rupawan dengan pakaian yang sangat bersih, rambut yang sangat hitam. Itu malaikat yang datang. Inilah perkara-perkara yang kita pelajari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari hadis Jibril ini kita memahami
bahwa ada beberapa perkara yang utama yang patut kita memahaminya. Pertama, yang namanya Islam dan iman ini tidak bisa dipisahkan. Kita beriman, lalu kita berislam. Kita beriman, memiliki keyakinan, lalu kita mengamalkannya. Pengamalan kita ini adalah kita berislam. Maka Islam pun bersandarkan kepada iman. Nah, begitu juga para ulama ada berbeda pendapat terhadap susunan daripada penjelasan atau syarah hadis Jibril ini. Ketika kita membaca teksnya ini, yang ditanyakan pertama, akhbirni anil Islam. Kasih tahu aku yang dimaksud Islam itu apa. Baru setelah itu, akhbirni anil iman. Namun ulama lebih memilih iman dulu dijelaskan, baru Islam. Karena yang Islam ini adalah dibangun atas keyakinan kita terhadap apa yang kita yakini. Begitu. Jadi itu perkara yang pertama. Islam dan iman tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, bahwa kita memahaminya dengan berkeyakinan dahulu, lalu kita mengamalkannya. Iman dulu, baru Islam. Seperti itu. Karena yang ketiga, para ulama memahaminya seperti Maulana Syekh Ali Jumu'ah melihatnya bahwa ini berbicara tentang tingkatan-tingkatan keberagamaan seseorang, keislaman seseorang. Tingkat yang pertama iman dulu, baru Islam. Lalu setelah itu nambah lagi. Nah, yang ketiga adalah ihsan. Ihsan yang ketiga disebutkan akhbirni anil ihsan. Nah, ihsan ini Bapak Ibu, ini ilmu yang sangat penting, yang sebagian ulama menafikannya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan, kita beragama ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Ini bagian yang terpenting, karena hadis ini menjadi sunnah, induk daripada pelajaran-pelajaran sunnah, induk daripada semua nih pelajaran syariah yang Bapak Ibu misalnya belajar di universitas, di pesantren dan lain sebagainya, atau induk daripada ajaran khazanah keilmuan Islam. Di sini semuanya, yakni yang tiga ini, iman, Islam, ihsan. Saya kasih contoh yang paling sederhana, sholat. Sholat 5 waktu atau sholat sunnah, sholat apapun yang Bapak Ibu laksanakan, itu akan sah ketika kita memenuhi ahkam-ahkamnya, hukum-hukumnya, dari takbir sampai salam. Bapak Ibu laksanakan ini dari takbir sampai salam, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sah. Betul kan? Allahu Akbar, terus sampai selesai salam. Kita laksanakan ini dari mana? Dari keimanan di hati kita, bahwa Allah itu ada, bahwa kita menyembah hanya kepada Allah. Itu dua hal yang kita lakukan. Lalu sholat ini mau kualitasnya kayak gimana? Kalau dari takbir sampai salam aja, barangkali 10 sab, 10-10-nya itu udah sah semua, udah gak batal wudunya, semua ahkam-ahkamnya, hukum-hukumnya, apa yang tidak membatalkan semua terpenuhi. Tapi kan si fulan sholat itu karena untuk dilihat istrinya, untuk dilihat para pejabat tertentu, untuk pengen banyak duit, pengen ini dan itu, atau sholatnya sebetulnya nggak benar-benar sholat, penuh dengan kemalasan. Sholatnya berkualitas apa tidak Bapak Ibu? Ini yang menentukannya dengan ihsan. Ini menentukannya dengan anta'budallaha ka'annaka tarah. Ini menentukannya dengan engkau ibadah sholat kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ketika engkau belum bisa seperti itu, yakin Allah melihat engkau. Itu di situ. Artinya ada ikhlas, ada amal-amal hati Bapak Ibu. Ini yang penting. Ini banyak yang dipelajari.
banyak diabaikan. Nah, amal hati ini banyak sekali Bapak Ibu, amal hati. Kita ikhlas, kita murni benar-benar untuk Allah, khusyuk untuk Allah, nggak lihat siapa-siapa. Kalau bisa nggak ada yang lihat kita, benar Allah, hanya untuk Allah. Kita pengen mendapatkan kebahagiaan di situ. Inilah yang ihsan. Inilah yang ihsan. Kita harus mencapai itu. Inilah tingkatan yang tertinggi. Sebagian ulama melihatnya begitu. Lalu kita juga bisa melihat yang keempat daripada iman Islam ihsan ini adalah apa? Bagian-bagian daripada seorang muslim beragama. Ada sisinya dia beragama dengan niatan-niatan ini, lalu juga dengan secara ahkam yang dia pelajari, lalu secara ihsan, secara kesempurnaan. Karena perkataan ihsan ini artinya excellent, sempurna, indah, beautiful. Ahsan, hasunah. Ini semuanya menuju kepada keindahan. Apa yang indah? Inilah yang indah. Ketika kita hidup di muka bumi ini, dilihat oleh Allah dan meyakini Allah melihat kita. Apa yang kita lakukan karena Allah, lillah, fillah, di jalan Allah, semua Allah. Inilah yang ihsan. Maka yang kelima, perkara yang kelima kita ambil dari sini adalah semua keilmuan Islam ini Bapak Ibu yang sudah berkembang sekian lama ini disebut bermuara kepada iman Islam ihsan. Kita menyebutnya sekarang ilmu syariah atau fikih. Itu dari mana? Dari Islam. Kita menyebutnya ilmu akidah sekarang ini atau usuluddin yang belajar di ma'had Islam. Ini dari mana? Dari iman. Lalu ada ihsan. Kita menyebutnya tazkiyatun nafs, penyucian hati atau tasawuf. Ini ada semua dari mana? Dari ihsan. Lalu berkembang lagi nanti yang belajar ada usuluddin, usul fikih dan lain-lain sebagainya. Ini berkembang. Memang tidak ada semua perkataan ini zaman Rasulullah. Nggak ada perkataan ini. Jangan kita pakai sekarang. Tapi nggak bisa juga semua yang nggak ada zaman Rasulullah Anda katakan bid'ah, sesuatu yang baru dan langsung masuk ke neraka divonis. Nggak bisa begitu. Karena Anda sholat tarawih nanti dalam bulan suci Ramadan adalah mengikuti apa yang dikumpulkan, diprakarsai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Rasulullah pada saat itu dia sholat di dalam biliknya. Dia tidak mau memberatkan umatnya. Lalu jumlah yang diperselisihkan pula, itu pun juga kita tidak bisa mengatakan ini semua bid'ah tiba-tiba. Ini Al-Quran yang kita baca sekarang. Ada tajwidnya, ada tandanya, ada barisnya, kasroh, fathah, dhammah, dan lain sebagainya. Ada zaman Rasulullah? Gak ada. Terus kalian katakan ini apa? Bid'ah. Masuk neraka? Gak bisa begitu. Maka dibutuhkan untuk memahaminya pemahaman para ulama. Jangan pula dihukumi ulama memahami ulama ini tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Ya Quran dan Sunnah lah. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kadang-kadang orang berbeda pendapat karena ada perbedaan pendapat. Tapi jangan kafirkan orang, jangan bid'ahkan orang karena kita tidak mengetahui sesuatu yang kita belum mempelajarinya. Nah itu kembali lagi, saya memberikan perumpamaan yang sederhana daripada iman Islam ihsan ini. Bahwa dari sini kita mempelajari begitu banyak ilmu Islam ini. Maka teruslah kita mendekat kepada Allah, kepada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, membaca buku. Tentunya dengan bimbingan para ulama, supaya kita tidak berjalan di jalan yang melenceng. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya benar, saya nanya aja, nggak begitu. Cuman inilah ilmu. Dari sini saya ingin sekali menjelaskan bahwa iman Islam ihsan ini memberikan dampak yang luar biasa kepada khazanah pemahaman kita sebagai seorang muslim, dan sangat penting memahaminya. Karena contohnya Bapak Ibu, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan penyucian hati, yang membersihkan daripada kotoran-kotoran diri kita, seperti contohnya ujub, riya,
takabur, sum'ah, merasa diri kita hebat, pengen dilihat orang, seolah-olah kita bisa semuanya. Ini penyakit-penyakit hati, kikir, pelit. Lalu banyak lagi yang lain-lainnya. Ini ada obat-obatnya. Obat-obatnya yang dipelajari ini perlu latihan. Tadrib ini latihan. Karena yang namanya ihsan, tasawuf ini nggak bisa prinsip doang. Tapi kita harus melatih terus setiap hari. Kita nggak boleh sombong. Dan sombong ini banyak yang nggak paham. Setelah saya pelajari, orang nggak paham sombong. Karena muaranya sombong itu dari mana? Dari kerjaannya iblis pertama kali dilakukan. Iblis, dia ini kan semua disuruh hormat kepada Sayyidina Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi iblis satu doang, dia nggak mau hormat kepada Sayyidina Adam. Inilah kesombongan itu bermuara. Jadi kadang-kadang kita nggak takut sombong, tapi kita sibuk memuji orang ini, orang itu, orang. Tapi sombong nggak mau. Padahal sombong itu terlarang. Sombong itu nggak boleh ada dalam jiwa seorang muslim. Menyombongkan diri apalagi. Nah, ini ada penyakit-penyakit hati seperti itu. Lalu keindahan-keindahan diri seperti tawadu, murah senyum, bersahaja, penuh cinta, penuh kasih sayang, lembut, lemah lembut. Ketika dihina seperti Rasulullah SAW, Yahudi datang caci maki Rasulullah. Rasulullah bilang ke Aisyah, memilih sifat yang seperti itu, yang luar biasa seperti Rasulullah, itu harus kita pelajari. Dan ilmunya bermuara di mana? Di ihsan ini, di tasawuf. Kita akan mengenal itu. Ada yang menafikan, dia menafikan, mengatakan dengan perkataan yang tidak apa-apa. Mau mengatakan tazkiyatun nafs, silahkan. Mau mengatakan ihsan, silahkan. Mengatakan yang lain, silahkan. Begitu juga di akidah ada seperti ini tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah masuk kepada akhir daripada pembahasan-pembahasan ini semua. Jadi kita memahami nantinya kita akan bisa lagi membahas yang lebih detail lagi, yang lebih luas lagi. Nah, begitu juga ketika kita mempelajari yang dikatakan Islam itu apa? Di situ kita mempelajari fikih. Ya, fikih ibadah, fikih muamalah, sholat kita gimana, apa yang membatalkan, apa yang tidak membatalkan, apa yang harus kita baca, dan lain sebagainya. Begitu pula dalam bermuamalah, begitu juga dalam mempelajari akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua membutuhkan proses dalam belajar yang tidak sesederhana seperti itu. Memang Rasulullah pada saat itu sudah menyampaikan kepada para sahabat, dan sahabat ini adalah orang-orang yang spesial, orang-orang utama, orang-orang yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan zaman ketika Rasulullah SAW hidup bersama dengan mereka adalah zaman yang terbaik daripada keseluruhan zaman yang ada ini. Karena apa? Karena ada satu orang yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Rasulullah SAW. Nah, kita sebagai hamba Allah ini yang sudah rentang waktunya begitu jauh, ketika kita hidup pada saat ini, kita menggapai kemuliaan-kemuliaan Allah dengan menghidupkan sunnahnya, menghidupkan perkara-perkara yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Semuanya, sedetail-detailnya kita usahakan pengen dekat sama Rasulullah. Sebab Bapak Ibu, kalau kita dekat sama Rasulullah, kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla ini adalah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Di akhirat nanti kita berharap masuk surganya Allah. Masuk surganya Allah lalu menatap wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kebahagiaan ini kita raih, kita berharap dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Dan juga kita berharap amal ibadah kita, ketaatan kita, dan takarub kita ini juga memiliki dampak sehingga kita masuk dan mendapatkan syafaat dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di samping itu, untuk terus mempelajari agama adalah kebahagiaan bagi kita. Karena kita jangan terus-menerus mengukur segala sesuatu itu dengan materi. Materi ini dengan segala sesuatu ini yang mendapatkan nilai yang kita katakan sebagai uang atau harta yang kita katakan sebagai harta yang terbatas yang kita lihat saja.
namun kita melihatnya adalah dengan hal-hal yang membahagiakan kita di dunia maupun di akhirat. Yang bahkan ketika waktu kita terhimpit, kita susah, kita menderita, yang seharusnya seperti itu kita mendapatkan kebahagiaan. Karena susah dan senangnya kita ini, yang terbaik adalah kita menjalankannya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadi penyampaian pada hari ini. Semoga menjadi manfaat, menjadi keberkahan bagi kita semua. Dan ini adalah bagian daripada proses kita terus mempelajari agama Allah ini, dan untuk semakin dekat, semakin baik diri kita. Kita ajak keluarga kita ajak saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat kita untuk datang ke majelis-majelis ilmu seperti ini, agar kita semua memiliki satu masyarakat yang baldatun thayyibah, yang penuh dengan pengampunan juga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. 11:49, masih ada waktu sedikit.